Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi eh, pertemuan yang ketiga, pembahasan tentang bahasa R, fungsi dalam bahasa R. Sekarang kita masuk ke dalam list. Data list ya. Kita membuat data list hari ini. Masukkan datanya. Kemudian jumlah produk barang. Oke. Bentar. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalnya data listnya sudah dibuat, bisa dilihat di sebelah kiri sini. Nah, ini data angkanya dan ini jumlah barangnya. Oke. Next, kita langsung masuk lagi ke selanjutnya. Kita harus menamakan data list. Kan bisa kita lihat di sini kan belum ada nama, cuma ada nama Rick sama char, ya kan? Nah, sekarang kita kasih nama. Caranya dengan data list sama dengan list lagi seperti di atas. Terus data. Terus kita kasih masukkan data angkanya, data yang ingin kita kasih nama, terus sama dengan masukkan namanya, jumlah misalnya. Kemudian kita lanjutkan dengan variabel yang kedua yang ingin kita ubah namanya juga, produk misalnya. Enter. Oops, sorry. Sorry. Salah pembuatan. Jadi cara buatnya seperti ini. Jumlah, kita pertama taruh dulu nama barangnya ya. Nama variabel yang akan kita taruh di dalam data list. Baru setelah itu kita taruh variabel yang ada ini. Misalnya yang ini kan variabelnya itu data angka. Nah, kita taruh. Selanjutnya kita taruh produk ya. Produk sama dengan jumlah barang. Nah, bisa dilihat di bagian environment ini variabelnya sudah berubah menjadi jumlah dan produk. Nah, begitulah cara memasukkan atau mengganti nama. Nah, kita juga bisa melihat itu apakah itu names, apa itu length, atau itu data listnya gitu-gitu. Caranya dengan names, kemudian data list, misalnya nih. Nah, bisa dilihat names dari data list ada jumlah dan produk. Atau kita juga bisa melihat length-nya, caranya ya, data list. Jaraknya ada 2, ininya ada 2. Oke, selanjutnya ada data list. Data list kurung seperti ini, kemudian tekan berapa misalnya. Nah, produk ini adalah barang-barang yang ada di dalam ini, yang ada di dalam produk. Begitu juga kalau misalnya kita tulis 1 misalnya. Maka yang muncul adalah angka-angka yang ada di dalam list nomor 1. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam data frame ya, teman-teman. Oh, saya kelupaan. Kita juga bisa menghapus data list. Caranya adalah dengan data list. Buka kurung seperti ini. Min C. Kemudian, misalnya kita ngilangin nomor 2. Jadi begini.
Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam data frame. Sebentar. Data frame. Oke. Pertama kita harus terlebih dahulu membuat variabel yang ada isinya. Nah, sini saya buat C. Kita buat apa namanya, vektor ya. Kita buat vektor. Saya buat nama saya sendiri di sini, Rida. Nafis. Oke. Cukup dua sama saja. Kalau misalnya kalian mau tambah juga boleh, terserah kalian. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Name-nya sudah muncul ya guys. Di bagian environment sudah muncul nama name-nya. Kemudian kita lanjut dengan data kedua, misalnya gender misalnya. Gender sama dengan kita buat vektor lagi. L halaman besar. L. Nah, kenapa dia harus dibuat dua? Karena ada dua orang nih, jadi harus dibuat dua. Oke, bisa dilihat gender sudah muncul. Ada L 2 biji di bagian environment ya. Setelah enter harus lihat environment sudah tersimpan belum datanya. Kemudian kita masuk ke lucky number. Nah, lucky number. Oke. Sama dengan C 13,7. Nah, kita enter nih. Oke. Nah, lucky numbernya sudah muncul. Sini 13 dan 7. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam data frame-nya. Nah, kita tulis data titik frame. Titik frame ya, seperti ini guys ya. Oke, kemudian kita masukkan variabel yang ada yang sudah kita buat di atas tadi. Name, lucky number. Enter. Nah, maka seperti lihat datanya sudah digabung. Rida, lucky numbernya ada 13. Nafis, lucky numbernya ada 7. Atau kita juga bisa menambahkan gender nih, udah buat soalnya. Gender. Ya kan? Enter. Nah, langsung muncul data frame-nya. Name Rida, Nafis, lucky numbernya 13 dan 7, gendernya laki dan laki. Oke, selanjutnya ada kita buat tabel lucky number. Ya, seperti ini. Kemudian data frame, data dot frame ya, dot frame, jangan lupa titiknya. Kemudian masukkan name, kemudian masukkan lucky numbernya. Oke. Sudah, kita enter. Nah, sudah wait. Nah, lucky numbernya sudah di data frame kan, sudah digabung nih ya. Bisa lihat guys ya. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat names-nya dari lucky number. Lucky number. Nah, 0. Karena memang belum ada nama. Gitu. Ya kan, bisa dilihat 0 ya kan guys ya. Oke. Apa
kemudian kita bisa lihat akses, kita bisa mengakses lucky number-nya. Misal nih, tabel lucky number titik kurung seperti ini, kita masuk ke kedua ya misalnya. Nah, bisa dilihat lucky number yang ada di dalam kolom kedua itu ada 13 dan 7. Nah, bisa juga kita melihat lucky number tabel lucky number misalnya yang ke 1. Enter. Nah, di sini variabel yang ada dalam tabel lucky number itu ada name, Rida, dan Hafiz. Oke, selanjutnya ada seperti ini. Tabel lucky number, kemudian dolar. Oke, dolar name. Nah, ini bertujuan adalah untuk memperlihatkan data-data yang ada di dalam variabel name. Gitu guys. Oke. Sekarang kita merename atau mengubah nama. Ya, caranya adalah names tabel lucky number. Oke. Buka kurung seperti ini, masukkan angka yang ingin kita ubah namanya. Di sini saya mau ubah nama names atau variabel yang ada dalam pertama. Oke, kemudian sama dengan tanda titik 2 user, kita tulis enter. Oke, selanjutnya nama sudah diubah nih. Selanjutnya kita bisa mengubah variabel yang ada kedua juga. Caranya sama, tetap sama. Masukkan angkanya, kemudian ubah variabelnya. Contoh di sini saya ambil laki misalnya, atau umur, mungkin umur, ya umur deh. Oke. Nah, oke. Ini namanya sudah berubah guys ya. Oke, next. Ada manipulation function di sini guys ya. Tabel lucky number 1, 2 misal. Nah, ini adalah tujuannya untuk kita melihat isi dari kolom dan barisnya. Di sini bisa dilihat. Ini baris pertama. Oh, di sini ini dilihat di sini guys ya. Ini baris pertama. Baris pertama di kolom yang ada di kolom kedua. 13 gitu. Kita bisa mengubahnya. Contoh 10. Oke. Nah, dengan kode seperti ini kita bisa mengubahnya. Tuh guys. Sudah berubah guys ya. Oke. Kita juga bisa menghilangkan atau menghapus variabelnya. Caranya adalah seperti ini. Tabel lucky number kita masukkan lagi sama dengan tabel lucky number lagi. Kemudian titik kurung seperti ini, min C, buka kurung, tutup kurung 2. Nah, bisa kita panggil lagi nih. Cara panggilnya seperti yang di atas, tabel lucky number. Nah, karena kita kolom kedua sudah kita hilangkan, jadi sudah hilang nih, tinggal usernya aja. Gitu. Sorry. Harusnya di sini ada koma guys ya. Sorry. Berarti kita harus mengulang dulu membuat tabelnya. Oke, di sini saya buat dulu. Sebentar.
Oke, sudah ya. Selanjutnya kita bisa menambahkan add new atau kita eh, menambahkan variabelnya ke dalam variabel lain. Contoh di sini tambah lagi number lagi, kemudian rbin buka kurung, tambah lagi number lagi, kemudian koma, jangan lupa data dot frame, kita masukkan nama, titik 2 nama, kemudian sama dengan real, kemudian koma, terus lucky numbernya, jangan lupa tanda titik 2 nya jangan lupa, sama dengan 7. Sorry, aduh. Sorry ada kesalahan di sini. Tunggu saya cek dulu ya guys. Oke. Nah, bisa dilihat di sini kita bisa menambahkan variabel baru di sini. Nah, bisa lihat. Oke. Di dalam lucky numbernya. Selanjutnya kita bisa menggabungkan. Nah, saya sini buat gabung tabel data frame misalnya. Oke, sama dengan rbin. Tunggu saya coba dulu guys ya. Oh tidak error. Oke. Bagian ini kita skip aja ya guys ya, karena ada kesalahan di data awal. Soalnya kita masuk ke checking. Kita bisa mengecek is data itu true atau tidak. Data frame sini kita masukkan data tabel true. Kemudian ada is dot list. Tabel number. Oke, true ya. Kemudian ada metric is dot metric. Nah, false karena belum ada matriksnya guys. Nah, kemudian ada vektor. Oke. Baik, mungkin di sini sampai sini saja. Pada pertemuan kali ini sampai di sini saja.
Oke, untuk pertemuan keempat akan dilanjutkan di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.